Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fali Azam dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari buku karangan Kisah S. Rana yang berjudul Bilateral Diplomasi, tepatnya pada chapter 2, yakni Building Political Relation. Nah, poin pertamanya ini adalah faktor-faktor yang menjadi landasan konsep dan tujuan sebuah negara untuk membangun hubungan bilateral. Nah, poin pertamanya adalah security objective. Keamanan nasional merupakan prioritas utama negara untuk menjalin hubungan eksternalnya. Layaknya kita ketika bangun rumah, tentu saja bangunan yang kita buat pertama adalah pagarnya atau dalam artian keamanannya. Seperti sebuah negara juga. Nah, dengan mereka membentuk keamanan nasionalnya, mereka dapat mengetahui bagaimana mereka berhubungan dengan negara-negara tetangga, negara antagonis, dan juga kekuatan-kekuatan besar lainnya. Yang kedua adalah neighborhood. Nah, neighborhood ini adalah faktor yang kuat yang membentuk hubungan bahkan ketika faktor keamanan itu tidak mendominasi. Kedekatan bekerja dengan cara yang kompleks dapat ditangani dengan baik. Itu juga dapat menjadi platform untuk kerjasama. Lalu manajemen hubungan dengan tetangga selalu juga menjadi tantangan diplomatik pertama. Poin ketiga adalah shared ideals. Nilai atau ideologi juga menjadi faktor utama bagi sebuah negara untuk membentuk hubungan. Kita dapat melihat waktu itu pada perang dingin ada blok barat, blok timur. Kita blok timur itu punya ideologi komunis yang akhirnya mereka menjadi membentuk blok timur. Dan juga agama juga bisa menjadikan mereka menjadi tolak ukur untuk kerjasama. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya hal seperti itu tidak memberikan keuntungan bagi hubungan mereka, namun itu bisa menjadi langkah pertama untuk menjalin hubungan. Lalu poin berikutnya juga ada mutual antagonism. Seiring berjalannya waktu, negara-negara yang dulunya bermusuhan akhirnya setelah pasca perang dingin akhirnya mereka menjadi teman. Namun meskipun seperti itu, mereka ingin tetap waspada antara satu sama lain, namun di bersamaan waktu mereka tetap menjalin hubungan dengan baik. Poin berikutnya yaitu matching interest. Matching interest ini merupakan dasar utama bagi sebuah negara untuk menjalin kerjasama. Ketika sebuah negara itu tidak bisa mendapatkan national interest mereka, tentu saja mereka akan berusaha untuk menjalin kerjasamanya dengan negara lainnya gitu untuk mendapatkan national interestnya. Ketika dua negara itu mempunyai national interest yang ingin dikejar dari kepada dua negara, itu akan menjadi hubungan yang baik dan langgeng ke depannya. Lalu ada legacy, warisan-warisan kolonial seperti bahasa, negara, dan juga warisan hubungan juga bisa menjadi faktor mengapa negara-negara menjalin hubungan. Lalu poin berikutnya adalah momentum. Hubungan negara itu bisa kita jadikan aset berharga atau kita anggap sebagai investasi. Ketika kita melakukan tindakan positif, nantinya itu akan memajukan hubungan bilateralnya. Lalu yang terakhir ada diversity. Kita dapat melihat hubungan yang matang diidentifikasi oleh kontak yang beragam yang memungkinkan fleksibilitas dan akomodasi untuk perbedaan. Lalu poin kedua yakni bagaimana sebuah negara membangun hubungan dengan negara lain secara bilateral. Nah, terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama ini inisiasi kontak yang biasanya menandakan adanya kerjasama baru. Biasanya langkah ini dilakukan oleh negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya karena secara politik mereka ini belum diakui oleh negara-negara lainnya. Untuk itu, mereka dengan cepat harus mencari negara untuk bekerja sama, di mana akhirnya negara yang mereka ajak bekerja sama ini negara ini mendapatkan pengakuan bahwa negara mereka ini sudah merdeka secara utuh. Nah, lalu yang kedua ini langkah kedua adalah dialog dan pertukaran di segala tingkatan. Contoh sepertinya kunjungan antar kepala negara dari kedua belah pihak. Nah, yang ketiga juga membuat perjanjian yang mencakup bidang kerjasama baru dan platform untuk tindakan selanjutnya yang lebih kuat. Yang ketiga ini adalah mekanisme konsultasi. Nah, ini merupakan alat lain yang menandakan di mana bahwa kedua belah negara ini benar-benar niat bekerja sama
salah satu caranya itu seperti pembentukan kelompok khusus, yaitu orang-orang terkemuka independen, yang dimana orang-orang terkemuka ini dipilih dari berbagai lapisan masyarakat dan berguna untuk menasihati kedua belah pihak pemerintah tentang gimana untuk melanjuti meningkatkan hubungan-hubungannya untuk kedepannya. Lalu langkah selanjutnya bentuk kerjasama di bidang fungsional seperti pertukaran budaya, media, pendidikan, sains dan teknologi. Lalu yang terakhir ya ini kerjasama regional. Dengan kerjasama regional ini negara-negara tetangga itu menjadi terikat dan mempunyai visi dan tujuan yang sama. Baik, lalu poin ketiga adalah cara atau metode apa saja yang sebaiknya diperhatikan dan dilakukan ketika membangun hubungan bilateral. Yang pertama itu adalah pemahaman tentang struktur kekuasaan di negara sasaran. Tentu saja kita penting mencari tahu dengan siapa kita bekerja sama gitu. Kita harus mencari tahu selak-beluk negara yang kita ajak bekerja sama. Yang kedua, manajemen informasi yang merupakan kunci utama, terutama untuk poin tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa penting untuk mengetahui negara dengan siapa kita mengajak bekerja sama. Yang ketiga adalah menciptakan jaringan kontak, teman, dan sekutu. Ini penting sekali untuk membangun hubungan bilateral. Nah, lalu selanjutnya, di setiap ibu kota, besar ataupun kecil, kedutaan terlibat dalam persaingan nyata untuk mendapatkan akses, di mana hasil yang baik dapat ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari hubungan sosial hingga kredibilitas pribadi, kecerdikan, dan peluang. Selanjutnya, pengertian tentang status dan tingkat kontak terutama mempengaruhi duta besar, dan ini berlaku juga untuk delegasi yang berkunjung. Selanjutnya, antara markas besar dan misi, dan dalam misi, jangkauan politik kontak pada pendekatan tim. Meskipun bagian kerja internal semua anggota kedutaan membentuk tim negara, tapi di dunia nyata konflik perihal jurisdiksi sering terjadi. Yang selanjutnya adalah membentuk korps diplomatik untuk sebuah asosiasi, bahkan persaudaraan. Korps diplomatik ini menawarkan platform untuk berbagi informasi, analisis, dan kadang-kadang bahkan untuk tindakan bersama atas nama entitas regional seperti SADC atau ASEAN. Selanjutnya ada alat persuasi dan keterampilan negosiasi. Tentu saja ini penting, negosiasi merupakan salah satu fungsi dari diplomatik gitu. Karena ini merupakan skill yang harus dibutuhkan oleh seorang diplomat. Lalu yang terakhir, selalu lebih baik untuk fokus pada penciptaan hubungan kelebanggaan antara mitra dari kedua negara. Meskipun peran individu sangat penting dalam mengidentifikasi dan membentuk hubungan ini. Tapi ini memungkinkan hubungan untuk berpindah ke platform yang lebih stabil di luar kepribadian. Baik, lalu poin terakhir yakni bagaimana cara sebuah negara mempererat jalinan hubungan bilateral baik dalam upaya percapaian kepentingan nasional maupun pembinaan hubungan baik. Terdapat langkah-langkahnya. Pertama ini membentuk hubungan yang terdiversifikasi, yang dimana hubungan ini menunjukkan ketahanan yang lebih besar daripada yang tidak. Lalu yang kedua, dengan melakukan menyebarkan kontak ke berbagai daerah pemilihan yang berbeda, baik secara politis maupun fungsional. Dengan cara ini berguna untuk meminimalkan dampak krisis. Lalu yang terakhir, melakukan perhitungan kepentingan jangka panjang penting saat menentukan tanggapan selama krisis. Ini juga berguna untuk menghindari penyitaan opsi masa depan atau memperpanjang kerusakan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.